Hai teman-teman, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Aryesta. Video kali ini kita akan membahas tentang contoh soal struktur kontrol percabangan if then else. Sebelum kita lanjut ke dalam contoh soal, jangan lupa untuk subscribe channel dan like video ini. Pada contoh soal struktur kontrol percabangan if then else, di sini diminta menyusun penggalan program dan flowchart dengan menginput nilai yang bertipe integer sebagai nilai ujian mahasiswa. Kemudian nanti nilai tersebut akan diperiksa apakah nilainya tersebut lebih besar dari sama dengan 60. Jika ya, maka cetak perkataan lulus. Jika tidak, maka cetak perkataan gagal. Atau boleh juga memeriksa apakah nilai ujian mahasiswa tersebut lebih kecil dari 60. Jika lebih kecil, maka cetak perkataan gagal. Jika lebih besar, maka cetak perkataan lulus. Berdasarkan permasalahan soal tadi, dapat dipecahkan dengan dua cara. Kita coba lihat cara yang pertama. Untuk cara yang pertama, seperti biasa, kita harus menentukan input, proses, dan juga output agar memudahkan kita dalam membuat programnya nanti. Di sini pada inputnya sesuai dengan cerita, yaitu menginput sebuah nilai integer. Di kasus ini kita akan buat satu buah variabel yaitu dengan nama nilai. Nilai ini nanti digunakan untuk menginput nilai ujian mahasiswa. Kemudian kita periksa lagi apakah ada input yang kita perlukan atau variabel yang kita perlukan. Jika tidak ada, maka berikutnya kita langsung masuk ke dalam proses. Pada proses ini kita akan memproses yaitu sesuai dengan ketentuan untuk memeriksa. Jika nilainya lebih besar sama dengan 60, maka cetak lulus. Jika tidak atau lebih kecil dari 60, maka cetak gagal. Di sini kita lihat untuk prosesnya akan memeriksa jika nilai lebih besar sama dengan 60, jika benar maka dia lulus. Jika tidak, berarti kalau dia tidak lebih besar sama dengan 60, maka cetak gagal. Jika prosesnya sudah selesai, maka dilanjutkan dengan outputnya. Sesuai dengan proses, outputnya itu berarti antara dua, yaitu perkataan lulus atau perkataan gagal. Lulus dan gagal ini sesuai dengan nilai yang diinput nantinya. Input, proses, dan output sudah kita tentukan, berarti untuk memudahkan teman-teman boleh langsung membuat flowchartnya atau misalkan ingin membuat pseudocode-nya terlebih dahulu. Di sini berarti untuk pseudocode-nya yang pertama akan dilakukan inisialisasi, di mana inisialisasinya ini sesuai dengan input atau variabel yang ada pada input, proses, dan output, yaitu hanya ada nilai. Nilai untuk pertama diisi dengan 0. Setelah inisialisasi, maka dilanjutkan ke proses berikutnya. Pada kasus ini, proses berikutnya adalah menginput nilai. Setelah proses input sudah kita tulis ke dalam pseudocode-nya, maka lanjutnya adalah kegiatan proses. Pada kegiatan proses, sesuai dengan ketentuan yang sudah kita tulis, prosesnya adalah memeriksa jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka cetak perkataan lulus. Berarti jika tidak atau tidak lebih besar sama dengan 60, maka cetak perkataan gagal. Sehingga nanti untuk outputnya adalah antara dua, antara lulus atau gagal. Setelah kita mengetahui pseudocode-nya sudah kita tulis, berarti bisa langsung diimplementasikan ke dalam flowchart-nya. Seperti biasa harus diawali dengan simbol terminal, silakan diisi dengan kata mulai atau start. Selanjutnya setelah terminal maka kita tulis perintah pseudocode yang pertama. Pada perintah pseudocode yang pertama adalah inisialisasi, maka kita menggunakan simbol proses. Jangan lupa di dalamnya silakan sebutkan apa yang diinisialisasi. Pada studi kasus ini adalah nilai. Kemudian diikuti dengan baris yang kedua adalah proses input. Silakan gunakan simbol input dan jangan lupa di dalamnya silakan isi apa yang ingin diinput. Sesuai dengan pseudocode-nya yang diinput adalah nilai. Yang berikutnya adalah pemeriksaan kondisinya. Di sini pemeriksaan kondisinya yang pertama, kondisinya adalah sesuai dengan ketentuan yang ditulis pada pseudocode, nilai lebih besar sama dengan 60. Oleh karena itu di dalam kondisi di sini kita tulis nilai lebih besar sama dengan 60. Karena ini adalah bentuk if then else, taunya dari mana? Karena taunya jika tidak, berarti ada perintah yang dijalankan ketika kondisi ini bernilai salah. Berarti yang pertama kita buat true-nya terlebih dahulu.
Ketika nilai kondisi ini bernilai benar, pada kasus ini menggunakan simbol flowchart if dan else yang pertama, yaitu true-nya ke kanan sesuai dengan pseudocode-nya, maka ketika benar dia akan mencetak perkataan lulus. Berarti yang berikutnya, jika tidak berarti jika salah, maka false-nya yaitu ke kiri, maka akan mencetak gagal. Jangan lupa jika menggunakan kondisi harus menentukan nama arahnya agar bisa paham, agar bisa diketahui kemana arah true-nya dan kemana arah false-nya. Kemudian untuk next instruksinya, kebetulan pada kasus ini tidak ada next instruksi yang harus dilakukan, maka langsung menyelesaikan flowchart-nya dengan menggunakan simbol terminal. Jangan lupa di dalamnya diisi selesai. Setelah flowchart sudah diketahui, berarti sini dari flowchart ini teman-teman bisa langsung mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman C. Yang kita implementasikan adalah antara terminal mulai dan antara terminal selesai. Berarti yang pertama di sini adalah proses, ini sesuai dengan pseudocode adalah inisialisasi. Sesuai dengan soal cerita di sini menggunakan variabel integer, kemudian kita isi dengan nilai. Jangan lupa nilainya adalah 0. Terakhir berikan tanda titik koma. Yang berikutnya adalah input. Input pada bahasa C menggunakan perintah scanf. Karena yang diinput adalah integer, berarti formatnya adalah %integer, apa yang diinput adalah nilai. Berikutnya adalah kondisi. Ingat di sini kondisinya adalah if dan else. Berarti kita isi dulu if kondisi apa yang diperiksa, yaitu jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka diikuti statement true. Walaupun kita tidak tahu nilainya true atau false, tetap perintah berikutnya adalah dari statement true-nya. Statement true-nya adalah mencetak perkataan lulus. Berarti statement false-nya, else-nya, ya tetap kembali lagi saya ingatkan kita tidak tahu nilainya true atau false. Tetap perintah yang pertama adalah true, else-nya selalu perintah yang salah. Jadi kalau kondisi ini bernilai salah, kan inginnya tadi mencetak perkataan gagal. Ya berarti dia kita isi dengan printf gagal. Jika sudah selesai kita mengetik perintahnya, maka silakan langsung diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Untuk diimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman, seperti biasa diletakkan dalam fungsi utama atau vote main. Silakan dituliskan sesuai dengan flowchart-nya. Demikian cara pertama untuk memecahkan soal mencari nilai apakah lulus atau gagal. Berikutnya kita lihat cara yang kedua. Langkah-langkahnya sama seperti cara yang pertama, kita harus menentukan input, proses, dan juga outputnya. Pada input agak lebih mudah, sama seperti cara yang pertama, kita gunakan variabel namanya nilai. Di sini nilainya kita gunakan untuk menyimpan nilai ujian mahasiswa. Jika sudah tidak ada lagi input yang diperlukan atau variabel yang diperlukan, maka kita langsung ke prosesnya. Di sini prosesnya agak berbeda. Kalau tadi yang diperiksa adalah jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka di sini prosesnya kita memeriksa jika nilai lebih kecil dari 60. Maka jika lebih kecil dari 60 berarti dia gagal. Berarti jika tidak, berarti jika dia tidak lebih kecil dari 60, maka dia dinyatakan lulus. Jika proses sudah selesai, berarti untuk outputnya antara dua, yaitu perkataan lulus atau perkataan gagal sesuai dengan proses yang dilakukan atau sesuai dengan proses pemeriksaannya. Setelah kita sudah menentukan input, proses, dan output, berarti bisa kita lanjutkan dengan menulis pseudocode-nya atau bisa langsung diimplementasikan ke dalam flowchart-nya. Di sini untuk yang pertama kita langsung menuliskan pseudocode-nya terlebih dahulu, yaitu proses inisialisasi dari variabel yang diperlukan. Pada studi kasus ini atau pada contoh soal ini yang diperlukan adalah hanya variabel nilai. Setelah variabel nilai, maka akan diikuti dengan input dari variabel tersebut, yaitu input nilai. Berikutnya akan menjalankan perintah proses. Sesuai dengan catatan yang sudah kita lakukan, prosesnya adalah memeriksa jika nilai yang diinput adalah lebih kecil dari 60, maka akan mencetak perkataan gagal. Berarti jika nilai lebih kecil dari 60 ini bernilai benar, maka dia akan mencetak perkataan gagal.
Jika tidak, berarti jika tidak, kalau kondisi nilai lebih kecil dari 60 bernilai salah, maka dia akan mencetak perkataan lulus. Setelah pseudocode-nya sudah dibuat, berarti teman-teman bisa langsung melanjutkan membuat flowchart-nya. Seperti biasa, flowchart diawali dengan simbol terminal, jangan lupa di bagian dalamnya ditulis mulai sebagai terminal awal. Berikutnya adalah proses inisialisasi dengan menggunakan simbol proses. Jangan lupa dalamnya silakan sebutkan apa yang ingin diinisialisasikan. Berikutnya adalah input nilai yang menggunakan simbol input. Jangan lupa dituliskan apa yang akan diinput. Selanjutnya adalah menggunakan proses decision sesuai dengan pseudocode-nya. Jika nilai lebih kecil dari 60, maka decision yang diperiksa adalah nilai lebih kecil dari 60. Jika kondisi ini bernilai benar, maka yang dicetak ketika benar adalah perkataan gagal. Karena jika lebih kecil dari 60, maka dia gagal. Berarti yang berikutnya jika tidak. Berarti jika tidak ini adalah jika kondisi ini bernilai salah, maka yang dicetak adalah false-nya adalah perkataan lulus. Pada pseudocode ini untuk next instruksinya tidak ada, maka ditutupi dengan terminal selesai. Jika sudah kita menggambarkan flowchart-nya, maka dapat dilanjutkan dengan membuat implementasi program ke bahasa Sinya. Di sini implementasinya kita tuliskan perintah programnya antara terminal mulai dan juga antara terminal selesai. Berarti di sini untuk yang pertama adalah proses inisialisasi, yaitu integer nilai kita isi sesuai dengan inisialisasi, yaitu adalah 0. Kemudian yang berikutnya adalah proses input. Di sini proses inputnya menggunakan perintah scanf. Jangan lupa tipenya adalah integer, yang diinput adalah nilai. Titik koma. Nah, di sini untuk kondisinya, karena kita ada decision, berarti kita menggunakan if. Apa yang diperiksa kondisinya adalah nilai lebih kecil dari 60. Dilanjutkan dengan, nah di sini tetap dilanjutkan dengan statement true-nya. Apapun itu nanti nilai kondisinya tetap dilanjutkan dengan statement true. Berarti di sini akan dicetak perkataan gagal sesuai dengan flowchart-nya. Berarti else-nya, nah di sini else-nya adalah mencetak perkataan lulus ya, karena untuk statement false-nya. Jadi walaupun kondisi ini nanti apapun nilainya, tetap pertama adalah statement true, else-nya itu tetap adalah statement false. Apapun itu nanti hasilnya di sini adalah lulus. Jika sudah mengetahui penggalan programnya dari mulai terminal mulai sampai dengan sebelum terminal selesai, maka teman-teman bisa langsung mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman. Nah, ini perbedaannya. Pada cara pertama adalah kondisinya yang diperiksa. Untuk cara yang pertama, kondisinya yang diperiksa adalah jika nilai n lebih besar dari 60, maka yang dicetak adalah lulus. Kalau false-nya atau tidak lebih besar dari 60, maka yang dicetak adalah perkataan gagal. Jadi, teman-teman boleh menggunakan algoritma yang manapun programnya selama hasil yang dikeluarkan sesuai dengan pemecahan masalah yang diinginkan. Sekian video mengenai contoh soal struktur kontrol percabangan if dan else. Semoga teman-teman dapat memahami bagaimana memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan struktur kontrol percabangan if dan else. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel dan like video ini.